datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu, Yesusku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam
which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang kekasih, selamat pagi. Di pagi hari yang cerah ini, kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertata dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Di pagi hari ini, kami boleh datang kepadamu untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa-Mu, agar firman yang kami taburkan boleh menjadi kekuatan bagi jemaat Tuhan yang di rumah boleh mendengarkan renungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih. Kita berjumpa di pagi yang berbahagia. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur 118 ayat yang ke-27. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban dari hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Jemaat Tuhan yang kekasih, di pagi hari yang indah ini, saya akan memberikan judul renungan firman Tuhan, benarkah orang Kristen itu berada di dalam terang? Karena firman Tuhan berkata pada pagi hari ini, Tuhanlah Allah yang menerangi kita. Di tengah-tengah kegelapan dunia, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mengawali tahun 2021, kita harus menjadi terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Terang yang dimaksudkan adalah bagaimana hidup kekristenan kita ini bisa bersinar. Arti kata terang menurut bahasa Indonesia adalah cerah, jelas. Sebagai anak-anak Tuhan, hidup kekristenan kita ini harus cerah, harus jelas. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya enggak jelas. Sebagai seorang fotografer, ketika dia sedang memfoto, dia akan mempunyai fokus dalam lensanya itu yang bisa mengatur antara jarak yang memfoto dengan orang yang difoto. Kalau seorang profesional, hasilnya dari foto itu jelas. Kelihatan wajahnya jelas. Bahkan ada seorang fotografer, selesai dia foto, dia bisa melihat kerutan wajah seorang wanita atau seorang pria. Karena pada saat dia memfoto, dia bisa mengatur jaraknya tepat. Sehingga hasil fotonya jelas. Tapi ada beberapa fotografer yang hanya jepret, hasilnya tidak jelas dan blur. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan,
di awal tahun 2021, hidup kita ini harus menjadi terang. Hidup kita itu harus bisa bersinar. Hidup kita itu harus jelas. Supaya orang lain boleh melihat. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya jelas, tidak blur, bukan abu-abu. Hidupnya penuh dengan urapan kuasa Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan dari hari Senin sampai Sabtu, hidup mereka enggak jelas. Hari Minggu dia beribadah kepada Tuhan, kelihatannya seperti orang yang suci. Suami istri hidup bergandengan tangan, duduk berdampingan. Sekarang enggak bisa lagi hidup berdampingan, duduk berdampingan karena jaraknya diatur. Protokol kesehatan. Kelihatan dari luarnya bagus, suami istri rukun. Pulang ke rumah, piring yang tidak bersayap berterbangan. Hidupnya enggak jelas, keluarganya berantakan. Tuhan ingin di tahun 2021, hidup kekristenan kita harus jelas dan terang. Menurut seorang yang bernama Raden Ajeng Kartini, ketika Raden Ajeng Kartini dia mulai mengirimkan surat-suratnya kepada sahabat-sahabatnya di Eropa, kira-kira tahun 1990-an, dan surat-surat itu dikumpulkan, dibentuklah satu buku yang bernama Habis Gelap Terbitlah Terang. Menurut cucu dari Raden Ajeng Kartini yaitu Profesor Dr. Haryadi Sudibyo, dia berkata dari kegelapan menuju kepada satu cahaya. Jadi habis gelap terbitlah terang itu artinya dari yang gelap berubah menuju kepada cahaya. Hidup kekristenan kita harus bisa menunjukkan kepada dunia bahwa hidup lama kita ini dulu dari kegelapan, sekarang ini berubah, berpindah menjadi satu terang yang bisa mengeluarkan cahaya. Itu menurut Raden Ajeng Kartini. Jadi terang itu benar-benar bisa bersinar. Sekarang kita buka di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6, ini terang yang menurut Paulus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap terbitlah terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, Paulus dia mengatakan di dalam firman-Nya, terangnya itu bercahaya di dalam hati kita. Jadi kalau terang itu tidak bisa memancarkan cahaya, sama dengan sebuah lilin yang kita taruh dalam satu ruangan yang gelap dan tidak ada cahaya lain kecuali lilin itu, lalu kita tutup dengan satu namanya baskom, maka cahaya lilin itu tidak akan tampak. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kekristenan kita adalah bagaimana terang itu bisa
bekerja dalam hati kita yang memancarkan cahaya. Sekarang ini terang menurut pemazmur. Dikatakan dalam Mazmur 118 ayat 27, yang ayat pertama tadi, Tuhanlah Allah, Dia yang menerangi kita. Jadi benar-benar Tuhan itulah yang membuat kita ini menjadi terang. Jadi terang itu bukan muncul dari diri kita, tetapi terang itu diberikan oleh Allah. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang keempat, terang menurut Tuhan Yesus. Terdapat di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih. Kapan kita bisa mendapatkan terang itu? Kita bisa mendapatkan terang itu ketika kita mengikuti Yesus. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mendapatkan terang itu. Dan bagaimana dan apa tandanya bahwa kita itu mendapatkan terang? Tandanya kalau kita itu mendapatkan terang adalah ketika kita bisa menyinarkan terang hidup kita ini dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Artinya apa? Hidup kita ini bisa menjadi saksi bagi dunia. Hidup kita ini bisa menjadi teladan yang baik. Sehingga orang melihat ada satu perubahan dalam kepribadian kita. Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan hidupnya jelas. Hidupnya terang, hidupnya cerah. Dia bisa menjadi berkat dimanapun dia berada. Dia bisa menjadi teladan yang baik. Baik itu di tengah-tengah keluarga. Antara suami, istri dan anak-anaknya. Bagaimana seorang suami bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kalau hidup mereka dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Orang yang hidupnya jelas, seorang suami yang hidupnya menjadi terang di tengah keluarga, dia boleh menjadi teladan bagi anak-anaknya. Seorang anak dia melihat figur seorang bapak. Bapakku adalah orang yang tegas, yang gak pernah selingkuh dengan wanita lain. Hidupnya dipenuhi dengan urapan kuasa Allah. Itulah yang menjadi dambaan seorang anak karena dia meneladani seorang bapak yang benar-benar menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Jemaat Tuhan yang kekasih, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita benar-benar harus menjadi terang. Karena terang itu dibutuhkan dalam kehidupan kita. Apa sih tujuan hidup kita? Kalau hidup kita tidak bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia, hidup kita menjadi sampah masyarakat, hidup kita menjadi orang-orang yang tidak berkenan di hati Tuhan, maka semua orang akan melihat, wong Kristen kok utangnya kayak iso bayar. Bagaimana kita bisa menjadi teladan yang baik? Wong Kristen kok punya will. Bagaimana kita bisa menjadi contoh dan menerangi dunia kalau hidup kekristenan kita ini tidak pernah menjadi terang dan mengeluarkan cahaya di dalam kehidupan kita. Baik itu di tengah-tengah keluarga kita maupun di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, di tahun 2021 ini perlu kita perhatikan
Apakah benar-benar hidup kita ini sudah ada terang dalam hati kita? Apakah terang itu bisa bercahaya di tengah-tengah dunia ini? Apakah terang itu bisa bercahaya di tengah-tengah keluarga kita? Kalau hidup kekristenan kita tidak bisa menjadi terang, berarti hidup kita enggak jelas. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai kejelasan hidup. Kita harus bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Kalau Tuhan merencanakan dalam kehidupan kita, bahwa terang itu diberikan oleh Allah, maka kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tahun 2021 kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jadikan hidup kita ini menjadi terang yang bisa menerangi kegelapan dunia ini. Perlu kita perhatikan dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Jangan menjadi batu sandungan, tetapi jadikan hidup kita ini menjadi terang, supaya kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kami bersyukur kepada Tuhan, di pagi hari yang indah ini, kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan, yang boleh menguatkan iman kita, untuk menghadapi tahun 2021, mari kita terangi hati kita, supaya kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang bertata dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih, kalau Tuhan telah memimpin dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, ibadah kami berjalan dengan baik. Kami percaya berkat firman ini mengalir dalam kehidupan kami. Hidup kami penuh dengan terang yang Tuhan berikan. Bahkan terang itu menerangi kegelapan dunia. Dan terang itu bercahaya dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita boleh menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang baik, bahkan hidup kita boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan segala doa dan permohonan kami. Haleluya, amin.